Oke, maafkan saya karena tadi terputus signal saya jelek. Karena itu saya pakai rekaman video supaya kalian bisa belajar di rumah. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa berbicara tentang manajemen perkantoran itu pasti mengarah pada aktivitas dan kegiatan kita di kantor. Tentunya nanti kalau kita selesai kuliah dan kita bekerja, pasti kita akan ada di dunia kantoran toh, entah itu di perhotelan atau di instansi-instansi dan di dunia kantor-kantor lainnya. Yang pasti berbicara tentang manajemen perkantoran adalah upaya untuk kita mengarah pada segala aktivitas yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan ketatausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai suatu tujuan yang efisien. Dan pasti segala sesuatu yang terkait dengan manajemen perkantoran itu selalu diadakan penataan agar semua pekerjaan yang terjadi di dalam perkantoran itu dilakukan dengan baik, agar senantiasa setiap upaya, setiap penataan, pengelolaan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen perkantoran, kita senantiasa dapat menjalankan segala tugas dan fungsi daripada kantor itu dengan sebaik mungkin. Karena itu saya selalu mengingatkan fungsi daripada manajemen perkantoran adalah tadi yang sudah saya katakan, planning, segala sesuatu itu harus direncanakan. Kemudian organizing, berarti segala sesuatu yang ada dalam perkantoran itu harus ada organisasi, harus ada strukturnya yang jelas. Kemudian saya bilang tadi commanding, pasti selalu ada pengarahan, bimbingan, tosaran, perintah daripada atasan ke bawahannya. Kemudian controlling, jadi bukan hanya diarahkan tetapi selalu dikontrol. Harus ada pengawasan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam perkantoran. Nah, kita juga mesti ingat, selain arti daripada manajemen kantor, selain arti daripada fungsi perkantoran, kita juga harus lihat ruang lingkup daripada manajemen kantor. Ada 2 ruang lingkup manajemen kantor. Yang pertama tentang aktivitas perkantoran, dan yang kedua yaitu sarana atau fasilitas kerja perkantoran. Nah, itu yang kita perhatikan. Jadi ruang lingkup manajemen perkantoran, kita perhatikan hal-hal apa yang berurusan dengan segala aktivitas-aktivitas kantor, toh terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan tentunya. Itu yang disebut dengan aktivitas kantoran. Dan kemudian ruang lingkup manajemen perkantoran yang kedua adalah tentang sarana dan fasilitas kerja kantor. Nah, dalam kantor kita juga harus memperhatikan sarana dan fasilitas kerja perkantoran karena sangat penting untuk menarik perhatian orang atau menarik perhatian klien apabila kita memperhatikan fasilitas atau sarana yang ada di dalam kantor tersebut toh, yang melingkupi tentu gedung, lokasi, peralatan-peralatan kantor toh, yang diantaranya interiornya, kemudian kita lihat seluruh mesin-mesin kantor yang digunakan. Itu sangat penting sekali untuk menunjang kelangsungan kantor itu untuk mencapai sebuah tujuan yang efisien, tentunya yang baik dan aktif. Kita harus senantiasa setiap hari kita mengembangkan diri kita kalau kita sudah ada dalam dunia pekerjaan. Jangan cuma bekerja cuma mau jadi satpam terus contoh ya, atau bekerja cuma mau jadi bawahan terus. Kita juga harus mengembangkan bakat, ide, talenta yang ada pada kita, kita kreatifkan dirinya. Karena itu saya selalu ingatkan, harus selalu ingat baik-baik 8 etos kerja yang sudah saya pernah sampaikan dalam perkuliahan etika. Nah, itu
Itu yang perlu saya mau sampaikan. Yang berikut kita berbicara tentang organisasi perkantoran. Tadi saya sudah katakan tentang organisasi kantoran di poin yang keempat dalam silabus saya tentang organisasi perkantoran. Di sini sangat penting perusahaan itu berfungsi untuk dapat mengatur dan menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada perorangan, juga dapat membantu segala pekerjaan yang dilakukan. Jadi saya sudah katakan tadi, sangat penting sekali struktur organisasi dalam sebuah kantor, ya. Jelas, supaya jelas tugas ini seperti tugas yang dilakukan manajer itu apa, harus ada struktur. Apa ya saya katakan? Kemudian marketing, teller itu harus fungsi-fungsinya harus difungsikan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan struktur organisasi. Kemudian kita masuk dalam tata hubungan perkantoran. Kemudian kita masuk dalam bagian yang kelima tentang tata hubungan kantor atau komunikasi. Jadi setiap komunikasi itu sangat penting untuk mempermudahkan kita bekerja. Komunikasi itu sangat penting. Jangan di kantor kita cuma bawa diam biar Sonin tahu nih mau bertanya. Nah, komunikasi itu sangat penting untuk kita mencapai suatu tujuan kantor agar supaya tujuan kantor itu jadi lebih baik. Jadi komunikasi yang dilakukan antara atasan dan bawahan, bawahan dan atasan, atau perlu kalau memang ada saya bilang investor-investor dari luar, kita juga harus pandai untuk bisa berkomunikasi. Tentu dalam komunikasi kita harus memperhatikan tata bahasa, tentang etika kita dalam berkomunikasi. Yang saya mau bahas di sini tentang tata hubungan kantor yang menjadi asas tata ruang kantor. Ada 4 bagian asas ruang kantor. Yang pertama terkait dengan asas jarak terpendek. Jadi asas jarak terpendek yang saya maksudkan di sini adalah perubahan tata ruang kantor. Pada asas ini tentu maksudnya adalah letak-letak meja, jarak antara meja, toh apa dia terlalu lebar atau terlalu sempit, itu yang dimaksud dengan jarak terpendek. Jadi itu yang dibilang dengan asas jarak terpendek. Kemudian asas rangkaian kerja. Jadi asas rangkaian kerja ini penempatan para pegawai dan peralatan-peralatan yang menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan itu lebih cepat dan tidak membuat satu kendala-kendala kepada pegawai-pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah sangat teratur. Itu yang dimaksud dengan asas rangkaian kerja. Jadi penetapan para pegawai dan peralatan-peralatan yang digunakan memang sudah teratur. Itu yang dimaksud dengan asas rangkaian kerja. Nah, yang ketiga adalah tentang asas penggunaan segenap ruangan. Jadi semua ruangan di dalam kantor itu berfungsi dengan baik, toh ruang kepala kantornya, ruang manajernya, ruang bawahan-bawahannya berfungsi dengan baik. Kalau ada gudangnya difungsikan dengan baik, seperti itu. Sampai kepada WC harus difungsikan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah asas perubahan suasana tempat kerja. Jadi asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai tata ruangan yang diubah dengan mudah dan cepat. Jadi ini yang dimaksud dengan asas perubahan susunan tempat kerja. Jadi kalaupun memang harus ada yang dirubah dalam sebuah kantor, yang pasti itu tidak akan menghalangi niat daripada para pekerja-pekerja kantor. Oke, kemudian tata hubungan sistem penataan ruangan, ya. Di sini saya mau kemukakan beberapa jenis tata ruang kantor. Tata ruangan kantor berarti di sini penataan ruangan kita harus lihat. Tata ruangan ini yang pertama kita harus lihat apakah tata ruangannya kantor hari yang kita buat itu menyesuaikan dengan kondisi daripada kantor tersebut. Kalau memang kita harus menata ruangan, kalau memang ruangan kita sempit kemudian banyak pegawai,
Berarti kita harus tata ruangannya, kita harus cut, dan supaya nanti tidak akan menghalangi pekerjaan kita dengan pekerjaan orang yang lain yang ada di samping kita. Kemudian tata ruang terbuka, itu tata ruang yang pertama, tata ruang bersekat. Kemudian tata ruang yang terbuka, menyesuaikan dengan ruangan kantor yang ada. Kalau memang ada ruangan yang terbuka, kayak kemarin saya di kantor Dewan, mereka ada khusus tata ruangan yang khusus perokok. Di situ mereka buat taman bagus untuk bagi siapa yang mau merokok. Jadi tata ruang terbuka, atau kemudian bisa juga sebagai sebagai kantin atau bar di ruang-ruangan yang terbuka. Kemudian tata ruang panorama bisa juga. Itu kita lihat kalau memang ada pemandangan yang bagus, kita harus menyesuaikan apa yang mau dipakai di tata ruang panorama. Kemudian tata ruang gabungan. Kemudian itu yang dimaksud dengan tata ruangan. Jadi tata ruang kantor itu kita harus melihat penataan ruangan, karena penataan ruangan ikut berpengaruh terhadap citra perusahaan. Itu yang harus kita ingat. Tata ruang kantor itu sangat berpengaruh pada citra daripada perusahaan atau citra daripada kantor itu tersebut. Jadi sebagaimana kita menata ruangan dalam kantor, itu yang akan orang kenal bahwa inilah ciri khas daripada kantor atau perusahaan itu tersebut. Oke? Kemudian yang terakhir, yang pasti tujuan daripada tata ruang kantor, ya, memberikan kenyamanan pasti itu terhadap karyawan dan terhadap para mereka yang mengunjungi kantor, terhadap klien. Kemudian dapat memanfaatkan ruangan secara maksimal, kemudian bisa mempermudah arus komunikasi dan arus bekerja. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam pengawasan, kemudian memudahkan dalam pelayanan, baik pelayanan kepada tamu ataupun kepada pelanggan, rekan kerja. Kemudian mempermudah gerak karyawan dalam bekerja dan mempermudah gerak karyawan dalam pribadi, mengurangi kebisingan yang sering terjadi, kemudian memberikan pencitraan yang baik kepada pelanggan maupun tamu perusahaan. Itu tujuan daripada tata ruang. Jadi sebenarnya bahwa yang saya katakan tadi, tata ruang kantor sangat menunjukkan jati diri daripada kantor itu tersebut, sangat menunjukkan citra daripada kantor tersebut. Kemudian terakhir tentang korespondensi dalam manajemen perkantoran. Nah, korespondensi sangat penting sekali dalam manajemen perkantoran karena mengatur segala sesuatu tentang ketentuan-ketentuan umum administrasi dalam proses penyelenggaraan surat menyurat. Itu yang dimaksud dengan korespondensi perkantoran. Jadi penting sekali untuk kita harus menata secara baik administrasi-administrasi yang terjadi, termasuk surat menyurat. Jadi surat keluar dan surat masuk. Itu yang dimaksud dengan korespondensi perkantoran. Oke, sampai di sini dulu. Jadi sampai di sini dulu perkuliahan kita di saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, dan nanti saya akan kirimkan tugas kita di grup apa yang harus kita kerjakan dalam mid semester kita ini. Terima kasih.